1431. Kadang-kadang, David keluar untuk mengobrol dengan Celia dan yang lainnya. Namun, sebagian besar waktu, Amadi akan mendatangi David dan berbicara dengannya tentang peradaban tingkat tinggi, Kerajaan Bintang. Dia ingin David memiliki pemahaman umum tentang beberapa informasi dasar tentang Kerajaan Bintang sehingga David tidak bingung ketika mereka tiba. Tentu saja, sebagai kepala Star Mansion yang lebih muda, sebagian besar topik Amadi berkisar seputar Star Mansion. Dia terus berbicara tentang betapa kuat dan mengagumkannya Star Mansion, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat yang sama, dia akan membuat kekuatan lain terlihat lemah. Tetap saja, menurut Amadi, Star Mansion adalah kekuatan terkuat di Star Kingdom. Bahkan jika itu tidak terjadi sekarang, itu akan terjadi di masa depan. Keyakinan buta ini membuat David terdiam beberapa saat. David, Star Mansion jelas merupakan pilihan terbaikmu. Saya jamin setelah Anda bergabung, Anda akan mendapatkan perawatan terbaik dari kami. Amadi akan selalu mengatakan ini sebelum dia pergi. Jangan khawatir, Amadi. Seperti yang saya katakan, jika saya harus bergabung dengan faksi, saya pasti akan menjadikan Star Mansion sebagai prioritas saya, tetapi sekarang, saya sudah terbiasa sendirian, dan saya tidak ingin terikat. Saya harap Anda mengerti, jawab David. Oke, maka saya tidak akan memaksa Anda, tetapi jika Anda perlu bergabung di masa depan, Anda harus mengutamakan Star Mansion. Kita bisa dianggap sebagai saudara baik yang telah mengalami hidup dan mati. Tentu saja, pasti, Amadi, pikirkanlah. Saya mengenal Anda dan Celeste sebelum saya pergi ke Star Kingdom. Sekte Iridescent tempat Celeste berada tidak menerima laki-laki. Oleh karena itu, jika perlu, saya pasti akan memilih untuk bergabung dengan Star Mansion karena, seperti yang Anda katakan, kami adalah saudara yang telah mengalami hidup dan mati. Sejak kamu mengatakan ini, aku merasa lebih nyaman. Anda harus istirahat dulu, dan saya akan pergi. Hati-hati, Amadi. Amadi pergi. Dia percaya bahwa begitu mereka tiba di Star Kingdom, David akan segera mendatanginya dan bergabung dengan Star Mansion. Adapun apa yang dikatakan David tentang tidak ingin terikat, itu adalah fantasi. Tentu saja, seseorang harus mematuhi aturan Star Mansion setelah bergabung. Ini tidak unik untuk Star Mansion. Tidak ada yang bisa dicapai tanpa norma atau standar. Setiap kekuatan akan memiliki aturan uniknya sendiri untuk mengendalikan rakyatnya. Apapun kekuatan yang diikuti David, itu akan tetap sama. Semakin tinggi status dan kekuatannya, semakin sedikit kendala yang akan dia hadapi. Misalnya, Sekte Iridescent tidak menerima laki-laki. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur Sekte Iridescent. Tidak mungkin mengubah aturan itu karena satu orang. Bahkan jika bakat luar biasa David mengejutkan. Celeste, Sekte Iridescent masih tidak mau menerimanya. Sebagai kepala yang lebih muda dari Star Mansion, Amadi tidak bisa memberi David terlalu banyak wewenang. David perlu secara bertahap mengungkapkan bakat dan kekuatannya kepada mereka selangkah demi selangkah. Jika David tidak ingin dikekang seperti yang dia katakan, dia hanya bisa menyadari ini jika kekuatannya mencapai titik di mana dia bisa menjadi orang yang menetapkan aturan. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk bebas dan tidak terkendali. Di Star Kingdom, tidak realistis bagi seseorang untuk mencapai sesuatu sendiri tanpa pendukung yang kuat. Beberapa bangsawan berasal dari keluarga miskin di Star Kingdom, tetapi mereka sedikit dan jarang. Kalaupun ada, mereka akhirnya akan bergabung dengan kekuatan besar untuk terus maju lebih jauh. Amadi yakin David akan bergabung dengan Star Mansion dalam waktu dekat, dan ada alasan penting lainnya di balik ini. 5 dari 7 pendeta tinggi telah muncul di Sekte Iridescent tahun ini. Dengan kata lain, akan ada 7 High Priestess jika mereka menemukan 2 lagi. 2 tempat yang tersisa menyebabkan pasukan kerajaan bintang yang tak terhitung jumlahnya bertempur sampai mati. Semua orang ingin mengirim orang mereka sendiri untuk mencoba dan menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi dari Sekte Iridescent. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat membangun hubungan yang baik dengan Sekte Iridescent, tetapi mereka juga bisa mendapatkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pencapaian masa depan yang tak terbatas sebagai salah satu dari 7 pendeta tinggi. Bab 1432. Namun, tidak mudah untuk menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi dari Sekte Iridescent. Ini membutuhkan bakat, keberuntungan, dan penampilan. Ketujuh orang ini mewakili wajah seluruh Sekte Iridescent. Karena Celeste telah mengambil Lorraine sebagai muridnya, salah satu tempat itu pada dasarnya adalah miliknya. Ada satu tempat lagi, dan jika tebakan Amadi benar, itu pasti milik Selena. Dia adalah salah satu dari banyak kekasih kecil David. Jika Selena menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi dari Sekte Iridescent, tidak peduli dari mana dia berasal atau apa latar belakangnya, dia pasti akan menjadi wanita yang dikagumi semua orang. Selain itu, dia juga akan memiliki masa depan yang cerah. Jika David tidak bekerja keras dan membuat kemajuan, tidak ada kepastian bahwa Selena akan tetap menyukainya di masa depan. Selain itu, kekasih David lainnya juga memukau.
Beberapa dari mereka cukup berbakat. David ingin melindungi mereka, tetapi kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup. Di Bima Sakti, David adalah orang terkuat, jadi dia bisa bebas dan melakukan apapun yang dia mau. Namun, di Star Kingdom, dia harus memulai semuanya dari awal. Bergabung dengan Star Mansion setidaknya bisa memberi David platform yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Amadi percaya bahwa ketika David tiba di Kerajaan Bintang dan memahami situasinya, dia akan membuat pilihan yang optimal. David hanya dapat menampilkan keunggulan alaminya dengan Star Mansion sebagai pendukungnya dan menyadari nilainya untuk memulai jalan yang berbeda. Setelah Amadi pergi, David duduk dan mulai memikirkan beberapa fakta dasar tentang Star Kingdom. Meskipun Amadi hanya mengungkapkan kepadanya puncak gunung es tentang Kerajaan Bintang, David dapat mengetahui bahwa Kerajaan Bintang jauh lebih rumit daripada Bima Sakti dari apa yang dia katakan. Bima Sakti selalu didominasi oleh Kekaisaran Bima Sakti, dan semua kekuatan harus mengikuti aturan Kekaisaran. Oleh karena itu, setiap orang tidak dapat melakukan sesuatu yang besar. Karenanya, tidak ada kekacauan. Jika bukan karena Sang Royal Sinners, Bima Sakti akan benar-benar aman dan stabil. Selain itu, tidak ada kemungkinan perang skala besar. Sayangnya, Star Kingdom berbeda. Tidak ada kekuatan tunggal yang mendominasi semua orang di sana. Itu agak mirip dengan situasi di zaman kuno Summerland di bumi ketika Panglima Perang akan melakukannya. Rezim independen. Ada lebih dari satu kekuatan yang berdiri di ujung piramida. Dilihat dari nada Amadik, David bahkan curiga bahwa Star Mansion mungkin hanya dianggap sebagai piramida tingkat kedua. Di tempat seperti ini dengan banyak rezim independen, David sebenarnya sangat dibatasi. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia harus mengeluarkan banyak uang. Jika dia tidak memiliki pendukung dan latar belakang, dia mungkin menarik perhatian ketika dia menghabiskan terlalu banyak uang di Star Kingdom jika dia tidak berhati-hati. Ketika itu terjadi, kekuatannya di Eternal Realm pemula ruler rank tidak akan cukup. Bergabung dengan Star Mansion dapat membantunya menghadapi banyak masalah dari dunia luar. Meski begitu, dia khawatir akan menarik perhatian pejabat Star Mansion. David tidak percaya bahwa Star Mansion bersatu dan semua orang seperti saudara kandung yang akan mempertaruhkan nyawa satu sama lain. Konflik internal dari kekuatan sebesar itu seringkali besar dan lebih agresif. Ketika dia kembali ke Summerland di bumi, ada hukum. Oleh karena itu, dia selalu berhati-hati seolah-olah sedang berjalan di atas es tipis ketika dia mulai membelanjakan uang, apalagi di Star Kingdom. Bagaimana saya bisa menghindari perhatian sambil menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan poin mewah untuk meningkatkan kekuatan saya? David berada dalam dilema. Bab 1433. Tepat ketika David sedang pusing memikirkan bagaimana dia akan menghabiskan uang, suara Celeste tiba-tiba terdengar di telinganya. David. David tertegun sejenak. Kemudian, dia segera bangkit dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Celeste. Dia berada di ruangan tempat Amadi dan Celeste sering mengobrol, jadi David mengira Celeste juga ada di sini. Celeste, aku di sini. Jawab Daud. Apakah kamu sibuk sekarang? Tanya Celeste ragu-ragu. Tidak, ada yang bisa saya bantu. Tanya Daud. Apa lagi yang bisa saya lakukan di sini? Saya hanya tidur dan mengobrol dengan orang lain di sini. Aku bahkan tidak bisa bermesraan dengan Celia karena aku khawatir akan merangsang hasrat dalam tubuh Celeste. Sejak terakhir kali Celeste berbicara dengan David dan memintanya untuk mengendalikan diri, David tidak pernah bercumbu dengan Celia lagi. Pada satu titik, Celia mengira David tidak lagi tertarik dengan tubuhnya. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia tidak tertarik, dia bisa mencari wanita lain. David mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepadanya, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berbohong sebagai upaya terakhir. Dia berkata bahwa dia berada dalam masa kritis kultivasi pada saat itu, dan dia tidak dapat diganggu. Begitulah cara dia meyakinkan Celia. David, jika kamu bebas sekarang, kembalilah ke kamarmu. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Oke, Celeste, tunggu sebentar, aku akan kembali sekarang. Setelah selesai berbicara, David berjalan ke kamarnya. Pada saat yang sama, dia berpikir sambil berjalan, kenapa Celeste mencariku? Setelah meninggalkan bis galaksi, Celeste tinggal di kamarnya dan tidak pernah keluar sekalipun. Semua orang mengira Celeste berkultivasi dalam pengasingan. Hanya David yang tahu bahwa dia perlu menekan keinginannya, itulah sebabnya dia tidak pernah keluar. Selama ini, David mengkhawatirkan situasi Celeste. Setelah kembali ke kamarnya dengan cepat, David baru saja mengunci pintu ketika mendengar suara Celeste lagi. David, untuk saat ini, jangan menyela saya. Dengarkan saja dan tunggu sampai saya selesai berbicara sebelum menjawab. Oke, silakan, Celeste, saya mendengarkan. Setelah David selesai berbicara, dia tetap diam, menunggu suara Celeste. Namun, 1 menit, 3 menit, 5 menit kemudian,
David menunggu 5 menit penuh, namun Celeste tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang sedang terjadi? Daud bingung. Celeste menyuruhnya untuk tidak menyela dan hanya menjawab setelah mendengarkannya. Namun, dia telah menunggu selama 5 menit tetapi pihak lain tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam ruangan merah. Bab 1434. Saat ini, Celeste sedang mengalami pertempuran sengit di dalam hatinya. Dalam keadaannya saat ini, dia hampir tidak bisa menekan hasrat di tubuhnya bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mungkin bisa kembali ke Sekte Iridescent jika dia tidak bergerak di galaksi binatang. Sayangnya, dia tidak bisa memutar balik waktu. Dia sudah melakukannya. Kesenjangan juga tercipta saat dia menekan keinginannya saat itu. Seiring waktu, kesenjangan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sekarang, energinya akan keluar dari tubuh Celeste. Jika dia tidak memikirkan cara untuk mengeluarkan energinya, konsekuensinya akan sangat serius. Jika dia ingin menekan energi ini untuk sementara, dia membutuhkan seseorang yang berada di luar Eternal Rank untuk menekannya secara paksa. Namun, dia tidak berada di Star Kingdom, jadi tidak mungkin menemukan pembangkit tenaga listrik setingkat ini. Karena itu, dia bisa langsung menolak ide ini. Sebagai alternatif, dia dapat melakukan hubungan intim dengan seorang pria untuk mengedarkan energi ini di antara kedua tubuh, dan akhirnya mencapai efek yang harmonis antara tubuh pria dan wanita. Namun, ketika sampai pada Celeste saat ini, pria biasa tidak bisa lagi menyelamatkannya. Lagi pula, energi ini sangat kuat sehingga tidak semua orang dapat menahannya. Selain itu, berdasarkan karakter Celeste, dia telah mempertahankan ketidakbersalahannya selama lebih dari 1000 tahun, jadi dia tidak dapat meminta sembarang pria untuk melakukan hubungan intim, bahkan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia lebih baik mati daripada melakukan itu. Hanya David yang bisa menyelamatkannya sekarang. Keduanya bisa melakukan hubungan spiritual seperti terakhir kali. Kekuatan pikiran David sangat kuat, jadi dia bisa menahannya. Lebih penting lagi, keduanya sudah terhubung secara spiritual. Akan lebih mudah bagi Celeste untuk menerimanya jika mereka melakukannya lagi. Setiap awal itu sulit. Jika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua dan ketiga kalinya untuk banyak hal. Paling tidak, Celeste tidak akan membenci David. Selain itu tidak nyata. Mereka hanya melakukan ini dalam semangat. Sekarang masalahnya adalah Celeste tidak tahu bagaimana cara memintanya. Seorang wanita meminta seorang pria untuk melakukan hubungan spiritual dengannya yang akan terasa hampir sama dengan hubungan nyata. Dia terlalu malu untuk mengatakan ini dengan lantang. Celeste menjadi tenang perlahan saat hasrat di tubuhnya hampir meledak. Ekspresinya juga mulai tumbuh tegas. Celeste memutuskan untuk berhati-hati untuk menyelamatkan dirinya dan yang lainnya. Tepat ketika David tidak tahan lagi dan hendak menanyakan hal ini, dia mendengar suara Celeste lagi. David, aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas bagaimana kamu memicu tubuhku yang memikat terakhir kali, dan aku tidak akan mengulangi ceritanya sekarang. Saya harap Anda dapat mendengarkan baik-baik apa yang saya katakan selanjutnya. Setelah kamu memicu tubuh yang memikat, aku perlu melakukan yang terbaik untuk menekan hasrat besar di tubuhku dan aku tidak bisa rileks sedikit pun. Namun, di bis galaksi, kalian berdua membuat dirimu sendiri ke jalan buntu setelah menyebabkan keributan yang begitu besar. Aku tidak bisa hanya melihat kalian berdua mati di depanku, jadi aku mengambil tindakan karena terpaksa. Ini menciptakan celah untuk keinginan di tubuh saya untuk menerobos. Meskipun saya segera menekannya dengan seluruh kekuatan saya, itu tetap tidak membantu. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan menjadi semakin besar, dan akhirnya berkembang ke tahap di mana saya tidak dapat menahannya lagi. Jika kita tidak menemukan solusi tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sekarang, kamu satu-satunya yang bisa menghentikan situasi agar tidak terus berkembang. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menggunakan kembali kekuatan pikiran Anda yang kuat dan melakukan hubungan spiritual dengan saya seperti terakhir kali untuk mencapai efek harmonis antara tubuh pria dan wanita. Celeste mungkin merasa canggung saat mengatakan ini. Jadi, dia berhenti sebelum melanjutkan, namun, saya harus memberitahu Anda sekarang. Meskipun Anda memiliki kekuatan pikiran yang kuat, energi di tubuh saya ini tidak lemah juga. Akan ada risiko tertentu jika Anda melakukan ini. Adapun apakah Anda bersedia, itu terserah Anda. Aku tidak bisa memaksamu dalam hal semacam ini. Bab 1435. David benar-benar tercengang oleh apa yang dikatakan Celeste. Bahkan, dia juga berpikir bahwa Celeste mungkin tidak dapat menekan keinginannya lagi. Namun, ketika dia berbicara dan membuat permintaan seperti itu, David masih sangat terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menjawab. Jika saya setuju sekarang, apakah itu akan membuat saya terlihat terlalu bersemangat dan santai? Tapi itu akan lebih buruk jika saya menolaknya. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan Celeste. Ini untuk menyelamatkan saya, Celia, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Celeste begitu dia kewalahan dengan keinginan?
Dengan kekuatannya yang menakutkan, Celeste adalah keberadaan yang tak terkalahkan dalam peradaban tingkat rendah, dan Daud yang memicu tubuh yang memikat. Dia juga orang yang memaksa Celeste untuk mengambil tindakan, dan dia yang memasukkan mereka ke dalam situasi ini sekarang. David tidak dapat menemukan alasan untuk menolak sama sekali. Namun, dia masih perlu memikirkan bagaimana dia harus mengatakannya. Dia tidak bisa terlihat terlalu proaktif, dan dia tidak bisa mempermalukan Celeste. David memikirkan hal-hal dalam benaknya, dan hanya beberapa detik yang berlalu. Namun, beberapa detik ini membuat Celeste merasa seperti bertahun-tahun telah berlalu. Setelah dia selesai berbicara, matanya tertuju pada David, menunggu jawabannya. Akibatnya, 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu. David masih belum mengatakan apa-apa. Dia hanya mengerutkan kening, dan dia sepertinya tidak mau. Celeste merasa sangat marah tentang apa yang dilakukan David. Dia bahkan merasa seolah-olah telah sangat dipermalukan. Dia adalah kepala terbaru dari 7 pendeta tinggi dari Sekte Warna-Warni, dan dia adalah seseorang yang akan membuat jenius dan monster yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke atas tumit untuknya. Dia membuat permintaan yang memalukan sekarang, tetapi David tidak mau. Jika dia berada di kerajaan Star, banyak tembakan besar akan segera mengerumuni dia jika dia membiarkan berita bahwa dia sedang mencari seorang pria. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang berada di luar dunia abadi akan datang kepadanya. Berapa banyak orang di Star Kingdom yang memiliki kekuatan ini? Tidak lebih dari 3. Dan dia, Celeste, adalah salah satunya. David mendapatkan kesempatan yang sangat besar dan dia tidak tahu. Selain itu, David adalah orang yang memicu tubuh Celeste yang memikat. Itu juga keputusan David untuk pergi ke The Beast Galaxy untuk menghancurkan kekhawatirannya di masa depan. Pada akhirnya, ia menarik serangan lusinan peringkat penguasa. Meskipun Amadi sebagian besar bertanggung jawab untuk itu, David masih bersalah. Mengapa dia menunjukkan ekspresi yang enggan sekarang? Karena saya memintanya untuk melakukan sedikit bantuan untuk saya. Apakah ini benar-benar merepotkan? Celeste mengepalkan giginya. Pada saat ini, dia ingin menamparnya dan mengajarinya pelajaran yang mendalam. Siapa yang menderita kerugian di sini? Saya telah suci selama lebih dari 1000 tahun, dan David sangat mudah merusaknya. Saya baik padanya karena tidak membuat keributan. Beraninya dia mengerutkan kening. Menurut pendapat Celeste, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengajukan permintaan ini. Oleh karena itu, David seharusnya tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia harus segera menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat dan kemudian menerimanya dengan rasa terima kasih. Apa, Anda tidak mau? Celeste mengertakkan giginya dan bertanya dengan nada bermusuhan. Dalam keadaannya yang sangat mudah marah saat ini, sepertinya dia akan terbang dengan marah dan menyerang David jika dia tidak senang dengan jawaban David. Dia ingin menunjukkan kepada David apa yang akan terjadi jika dia membuat marah seorang peringkat kedaulatan. David masih merenungkan jawaban yang cocok ketika kata-kata Celeste menariknya kembali ke kenyataan. Dia juga bisa merasakan sesuatu yang salah dengan nada Celeste. Dia segera menjawab, tidak, Celeste, kamu tidak boleh salah paham. Lalu mengapa kamu tidak berbicara begitu lama? Anda ingin menolak saya, bukan? David, jika Anda tidak mau, Anda bisa mengatakannya. Saya tidak akan memaksa Anda. Paling buruk, kita semua akan mati bersama. Nada Celeste masih sama bermusuhannya. David tidak bisa berkata-kata. Apakah saya sudah diam selama itu? Seharusnya kurang dari 10 detik sejak Celeste selesai berbicara sekarang. Apakah itu terlalu lama? Wanita benar-benar temperamental. Namun, David bisa memahami situasi Celeste. Sebelum bertemu dengannya, dia adalah penegak alam semesta yang mulia dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, dia tidak hanya dimanfaatkan dalam fantasi setelah dia datang ke Bima Sakti dan bertemu David, tetapi kekuatannya yang kuat juga dibatasi dan tidak dapat digunakan. Selain itu, dia dalam bahaya terus-menerus dikendalikan oleh keinginannya. Siapapun akan berada dalam suasana hati yang buruk jika mereka masuk ke dalam situasi ini. David tidak ingin membuat Celeste lebih marah. Meskipun Celeste memiliki status tinggi dan sangat kuat, dia masih rasional. Jika dia bertemu dengan orang lain yang lebih tidak masuk akal, dia mungkin sudah meninggal sejak lama. Selain itu, ia memiliki sebagian besar tanggung jawab untuk menyebabkan hal ini terjadi. Celeste, kamu salah paham. Saya baru saja menyalahkan diri sendiri di hati saya sekarang, jadi itu sebabnya saya lupa berbicara sebentar. Saya sangat menyesal telah menyebabkan situasi yang Anda hadapi sekarang. Pada akhirnya, saya adalah orang yang menyebabkan ini. Jika itu bukan untuk saya, bagaimana seseorang dari status dan kekuatan Anda yang mulia sampai ke titik ini? Aku benar-benar pantas mati, kata David dengan menyakitkan. Orang harus mengakui bahwa dia menampilkan pertunjukan yang bagus. Satu-satunya hal yang tidak dia lakukan adalah menangis. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Celeste. Dia awalnya sangat marah. Namun, pada saat ini, sebagian besar kemarahannya menghilang.
Jadi, apakah Anda mengatakan Anda akan melakukannya? Celeste berbicara dengan nada yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Iya, iya, tentu saja. Bahkan jika saya hancur menjadi abu, selama saya dapat membantu Anda dan mengeluarkan Anda dari kesulitan Anda saat ini, saya, David Liddell, tidak akan pernah mengucapkan sepatah kata keluhan, apalagi menghadapi sedikit bahaya. David menepuk dadanya dan meyakinkan. Kemarahan Celeste yang tersisa benar-benar menghilang setelah David mengatakan itu. Meskipun David tidak salah, dan dia memang menyebabkan ini, tubuh Celeste memikat adalah penyebab utama. Jika tidak, mengapa David kehilangan kendali atas kekuatan pikirannya? Sikap David saat ini adalah apa yang diinginkan Celeste. Meskipun dia hanya mengadakan pertunjukan, apa yang dia katakan menyenangkan di telinga. Bab 1436. Oke, hentikan omong kosongnya. Ini akan sedikit berbahaya, tetapi dengan kekuatan pikiran Anda yang kuat, itu harus mudah bagi Anda. Karena Anda telah setuju, lalu bersiap-siap. Saya tidak bisa bertahan lama. Setelah Celeste selesai berbicara, ada keheningan. Jelas, dia juga perlu siap secara mental untuk apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Oke, Celeste, aku mengerti. Setelah David selesai berbicara, dia bergegas mencari-cari di kamar. Dia menemukan beberapa pakaian dan bersiap untuk mandi. Lalu, dia tiba-tiba membeku lagi. Kami tidak benar-benar nyata. Itu hanya fantasi. Mengapa saya harus mandi berdarah? Baik. David melemparkan pakaian ke samping. Kemudian, dia berbaring di tempat tidur untuk perlahan-lahan mengembalikan dirinya. Ketika dia siap, dia melepaskan kekuatan pikirannya yang kuat, mengikuti bimbingan Celeste, dan pergi ke tempat yang aneh. Yang menarik perhatian adalah lautan merah. Di mana saya? Apakah ini kamar kerja Celeste? Pada saat ini, sebuah suara berkata, David, tutup matamu. David mengikuti suara itu dan melihat Celeste tidak jauh. Pada saat ini, Celeste mengenakan gaun merah panjang, memamerkan sosoknya yang luar biasa. Wajahnya memerah, dan matanya yang menggoda penuh pesona. Tenggorokan David bergerak ketika dia melihat penampilan Celeste. Aku memberitahumu untuk menutup matamu, bukankah kamu mendengarku? Celeste berkata lagi. Oh, tentu. David kembali ke akal sehatnya, dengan cepat menutup matanya, dan menjawab. Dia merasa bahwa ini sangat disayangkan. David, apa yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menekan keinginan dalam tubuh saya yang dirangsang oleh tubuh saya yang memikat. Keinginan ini sangat besar sehingga saya sudah sangat tidak berdaya. Setelah meletus, perlahan-lahan akan mengendalikan alasan saya, dan akhirnya, saya akan menjadi orang yang sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan. Karena itu, saya butuh bantuan Anda. Selama saya menemukan keseimbangan dan harmoni di antara tubuh kita, saya dapat menekannya sementara. Saya harap Anda tidak terlalu banyak berpikir dan tidak memberitahu siapapun, kata Celeste perlahan. Saya mengerti, Celeste. Jangan khawatir, hanya kami berdua yang tahu tentang masalah ini, dan saya berjanji saya tidak akan pernah memberitahu orang lain. Baiklah, itu bagus. Mari kita mulai. Anda harus menutup mata sepanjang waktu, dan Anda tidak dapat membukanya, jika tidak, Anda akan menderita konsekuensinya. Oke, jawab David dengan mata tertutup. Namun, dia memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Terakhir kali, karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia sangat gugup. Oleh karena itu, ia tidak melihat lebih dekat pemandangan yang dicakup oleh gaun merah Celeste. Dia pikir dia bisa menghargainya kali ini. Tanpa diduga, dia harus menutup matanya. Karena mata David tertutup dalam fantasi, dia hanya bisa berdiri di tempat. Tidak lama kemudian, David mencium aroma yang manis. Dia tahu itu Celeste. Kemudian, dia dipeluk oleh tubuh yang lembut dan montok. Celeste meletakkan kepalanya di bahu David, menyentuh telinga David dengan bibirnya, dan meniupnya. Tubuh David tiba-tiba gemetar, dan pada saat itu, dia merasakan ledakan listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika dia mengingat penampilan Celeste, David merasa seperti keinginan paling primitif dalam tubuhnya akan dipanggil. Kulitnya mulai memanas perlahan. Ini adalah tujuan Celeste. Jika dia ingin menggunakan David untuk menyelaraskan energi dalam tubuhnya dan menekannya lagi, dia harus menarik keinginan dalam tubuh David juga. Pada kenyataannya, selama David membuka matanya dan melihat penampilannya saat ini untuk sementara waktu, dia bisa mencapai hasil yang lebih baik tanpa melakukan hal-hal ini. Celeste memikirkan hal ini pada awalnya. Dia pikir dia harus menutup matanya dan membiarkan David melakukan apapun yang dia inginkan. Bab 1437. Namun, setelah memikirkannya, dia masih tidak bisa membiarkan David melihat tubuhnya. Itu sebabnya dia meminta David untuk menutup matanya dan dia akan memimpin. David, selanjutnya, jangan bicara, jangan buka mata, rasakan saja, bisik Celeste di telinga David dengan godaan yang tak ada habisnya. Begitu David membuka mulutnya, itu langsung disegel oleh bibir merah Celeste.
David mengeluarkan suara sengau senang. Kemudian, dia perlahan meletakkan tangannya di punggung Celeste dan melingkarkannya di sekelilingnya. Gerakan mereka menjadi semakin intens, dan tangan David mulai gelisah. Akhirnya, David dan Celeste jatuh di ranjang merah besar di bawah pimpinan Celeste. David menutup matanya, benar-benar pasif. Celeste seperti seorang ratu. Dengan gerutuan, keinginan dalam tubuh Celeste meledak dalam fantasi. Itu mulai berbenturan dengan tubuh keduanya dalam fantasi, mencoba melarikan diri. Pada saat ini, kekuatan pikiran David yang kuat ikut berperan. Tidak peduli seberapa besar keinginan itu melonjak, itu tidak dapat menembus fantasi mereka. Secara bertahap, pola yang harmonis dihasilkan. Keinginan dalam tubuh Celeste berangsur-angsur kehilangan momentumnya, dan akhirnya kembali ke tubuhnya dan menjadi sunyi. David masih menikmatinya, tapi tiba-tiba, tubuh lentur di pelukannya hilang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menemukan bahwa dia telah kembali ke kamarnya dan sedang berbaring di tempat tidur sendirian. Suara Celeste mengikuti, "David, terima kasih. Saya sudah mengendalikan energi di tubuh saya. Saya pikir itu tidak akan menimbulkan kekacauan untuk waktu yang singkat ini. Anda harus beristirahat dengan baik." Pada saat ini, David berada di antara tawa dan air mata. Celeste meninggalkan dermawannya setelah mencapai tujuannya. Dia telah mencapai tujuannya, jadi dia mengabaikan David. Ketika dia mengingat tubuh lentur yang dia sentuh dalam fantasi, David bertanya-tanya kapan dia bisa mengajari Celeste, wanita cantik itu, sebuah pelajaran. Dia ingin melihat apakah itu akan sama dengan fantasinya. Lupakan. Daud menggelengkan kepalanya. Jika saya melakukan itu, saya akan mengecewakan Celia. Ini tidak masuk hitungan. Saya terpaksa melakukan ini, dan saya hanya ingin menyelamatkan semua orang. Kita semua akan hancur jika Celeste dikendalikan oleh hasratnya. Meskipun David merasa marah, dia tetap menjawab dengan hormat, "Celeste, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang harus saya lakukan. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, katakan saja padaku." "Ya, baiklah." "Ngomong-ngomong, Celeste, aku punya pertanyaan." "Apa itu?" "Sekarang kamu bisa mengendalikan energi itu, bisakah Celia dan aku?" David tidak menyelesaikan kalimatnya, karena dia yakin Celeste akan mengerti. "Tidak." Celeste langsung menolak. "Mengapa tidak?" Daud bingung. Dia merasa tidak enak badan sekarang. Dia baik-baik saja sebelum itu. Setelah Celeste menggodanya, hasratnya terbangun sepenuhnya. "David, bukannya aku tidak ingin kamu berhubungan intim dengan kekasih kecilmu, itu karena energi yang dihasilkan oleh tubuh yang memikat itu di luar imajinasimu. Kita bisa mengendalikannya kali ini, tapi mungkin tidak demikian jika terjadi. Meledak lain kali. Sekarang, demi keselamatan semua orang, bersabarlah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau ketika kita sampai di Kerajaan Bintang." Bab 1438. Celeste juga tahu bahwa terlalu berlebihan baginya untuk melarang David berhubungan intim dengan kekasih kecilnya. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia akhirnya berhasil mengendalikan dirinya untuk sementara, jadi dia tidak ingin itu kembali dalam sekejap mata. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Celeste. Tuannya telah memberitahunya sejak dia masih kecil bahwa dia berbeda dari wanita lain sehingga dia tidak bisa bersama pria. Jika tidak, dia tidak hanya akan merugikan pihak lain, tetapi dia juga akan merugikan dirinya sendiri. Jadi Celeste hanya diam-diam jatuh cinta sekali ketika dia adalah seorang gadis bodoh. Kemudian, ketika tuannya melihat tanda-tanda itu, kehidupan cintanya langsung terputus. Setelah itu, dia tidak pernah memikirkan hal ini lagi dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Awalnya, Celeste berpikir bahwa mustahil baginya untuk berinteraksi dengan laki-laki lagi dalam hidupnya. Tanpa diduga, ketika dia pergi ke peradaban tingkat rendah, dia bertemu dengan David, seorang cabul dengan kekuatan rendah tetapi kekuatan pikiran yang hebat. Pada akhirnya, inilah hasilnya. Pada saat yang sama, itu juga mengganggu jalan yang telah dipalsukan oleh Master Celeste dengan sangat keras untuknya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada tuannya ketika dia kembali. Meski masih perawan, tubuhnya yang memikat telah terangsang. Sementara itu, tubuhnya yang memikat seharusnya tidak pernah terangsang dalam rencana yang dibuat tuannya untuknya. Ini adalah kondisinya, tetapi sekarang rusak. Celeste, yang telah kembali ke keadaan normalnya, mendesah dalam diam. Sekarang, dia hanya bisa menunggu untuk melihat apa yang guru katakan ketika dia kembali ke Sekte Iridescent. Dengan bantuan kekuatan pikiran David yang kuat, hasrat yang dipicu oleh tubuh Celeste yang memikat telah mencapai titik keseimbangan dan keharmonisan. Namun, ini hanya sementara. Tubuhnya yang memikat adalah salah satu fisik paling istimewa di alam semesta, jadi bagaimana bisa begitu mudah untuk dihadapi? Dengan tubuhnya yang memikat, Celeste tidak hanya menjadi kepala 7 pendeta tinggi dari Sekte Iridescent tetapi juga mencapai peringkat terakhir dari alam abadi, peringkat penguasa, dalam waktu kurang dari 2000 tahun.
Dapat dilihat bahwa kekuatan tubuh yang memikat sama sekali tidak sebanding dengan fisik biasa. Begitu fisik ini berhasil distimulasi, konsekuensinya juga akan sangat serius. Celeste masih memiliki jalan yang sangat panjang jika dia ingin sepenuhnya menghilangkan keinginan itu di tubuhnya. Setelah tubuhnya yang memikat terangsang, keinginan ini akan terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Bahkan jika Celeste kembali ke Sekte Iridescent, dengan bantuan pembangkit tenaga listrik di luar alam abadi, itu hanya bisa ditekan untuk sementara, tetapi tidak seumur hidup. Kecuali kekuatan Celeste terus meningkat dan tumbuh lebih cepat dari keinginan ini, maka hanya dia yang bisa mengendalikan keinginan itu dengan kuat. Namun, ini tidak mungkin. Saat alamnya semakin tinggi, pertumbuhan kekuatannya juga akan menjadi semakin lambat. Celeste melintasi alam bintang, alam semesta, dan mencapai Eternal Realm Sovereign Rank dalam waktu kurang dari 2000 tahun. Dia telah melewati 8 peringkat, jadi kemajuannya sangat cepat. Dia juga terkemuka dalam peradaban tingkat tinggi seperti Star Kingdom. Dia tidak dapat mencapai ini hanya dengan kerja keras, karena sebagian besar juga berkat tubuhnya yang memikat. Namun, pertumbuhan Celeste akan sangat lambat pada periode berikutnya. Pada saat yang sama, dia juga akan menemukan rintangan kedua dalam hidupnya. Yang pertama pergi dari Star Realm ke Eternal Realm. Bab 1439. Yang kedua pergi dari alam abadi ke alam besar berikutnya. Rintangan ini juga akan menghentikan lebih dari 99% Eternals. Sulit untuk mengatakan apakah Celeste bisa melewati ini. Bahkan jika dia bisa, itu akan menjadi ribuan, 10.000, atau bahkan ratusan ribu tahun kemudian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Namun, dia pasti tidak akan melampaui tingkat pertumbuhan keinginan tubuh yang memikat itu. Semakin awal tubuh yang memikat itu terangsang, semakin mudah untuk mengontrol dan menyelesaikannya. Sebaliknya, semakin lama hal ini dilakukan, semakin sulit penanganannya. Celeste sudah menjadi Sovereign Ranker, jadi dia dianggap terlambat. Oleh karena itu, kekuatan yang ditimbulkan oleh tubuhnya yang memikat juga cukup signifikan. Akan agak sulit untuk menekannya hanya dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya, ada solusi lain yang jauh lebih mudah. Itu berarti memiliki pria seperti David di sisinya setiap saat. Selama dia mendeteksi tanda-tanda kehilangan kendali, dia akan segera melakukan hubungan intim untuk mencapai titik keseimbangan dan keharmonisan. Namun, ini juga solusi sementara. Secara keseluruhan, hal-hal mungkin tidak mudah bagi Celeste di masa depan. Apa yang akan dia hadapi lebih dari sekedar siksaan fisik? Ada juga tekanan dari sekte dan tuannya. Orang harus tahu bahwa Celeste adalah yang termuda di antara Sovereign Ranker yang ada di Sekte Iridescent, dan dia juga yang paling berharap untuk melampaui alam abadi. Tuan dan sektenya menaruh harapan tinggi padanya, tetapi kecelakaan seperti itu terjadi di peradaban tingkat rendah ini. Celeste sudah mengantisipasi ekspresi Tuan dan sektenya ketika mereka mengetahui situasinya saat ini. Mereka mungkin akan sangat kecewa. Kamu bajingan kecil, kamu telah membuatku banyak masalah. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Tuan dan sekte saya ketika saya kembali? Celeste menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Namun, satu-satunya hal yang menghiburnya adalah dia menemukan Lorraine, Selena, dan David. Lorraine memiliki tubuh yang memikat seperti dirinya. Bahkan jika dia sudah tidak berguna, Lorraine bisa menggantikannya. Namun, dia membutuhkan banyak waktu, energi, dan sumber daya untuk mengolah Lorraine. Dia berharap dengan mengambil kembali ketiga orang ini, dia bisa mendapatkan pengampunan dari tuannya dan para tetua. Lupakan saja, berhentilah memikirkan hal ini. Sekarang semuanya telah sampai pada titik ini. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya. Saya hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Celeste kemudian menutup matanya. Dia mulai dengan hati-hati memeriksa kondisi tubuhnya. Sejak tubuhnya yang memikat terangsang, dia telah menekan hasrat di dalam tubuhnya, artinya dia tidak punya tenaga dan waktu untuk memeriksa tubuhnya. Sekarang adalah kesempatannya. Celeste juga ingin melihat apa bedanya tubuh memikat saat terangsang dan tidak terangsang. Setelah David mendapatkan jawaban Celeste, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Oleh karena itu, dia terus berbaring di tempat tidur berusaha untuk tidak memikirkan hal semacam itu. Bab 1440. Kerajaan Bintang. Ini adalah kampung halaman Celeste dan Amadi. Star Kingdom adalah peradaban level 7. Meskipun peradaban level 7 dan peradaban level 6 hanya berjarak satu level, perbedaan sebenarnya adalah dunia yang terpisah. Ini bukan masalah perbedaan antar level, tetapi garis pemisah antara peradaban tingkat menengah dan peradaban tingkat tinggi. Melintasi garis pemisah ini jauh lebih sulit daripada melangkah ke alam abadi dari alam semesta. Jika seseorang berpikir tentang bagaimana tidak pernah ada yang abadi di Bima Sakti setelah bertahun-tahun, orang akan mengerti betapa sulitnya peradaban tingkat menengah untuk melangkah ke peradaban tingkat tinggi.
Kerajaan bintang tidak sama dengan peradaban tingkat rendah seperti Bima Sakti dan galaksi binatang. Tidak hanya berbagai planet besar, sedang, dan kecil di dalamnya, tetapi juga banyak benua yang mengambang di kehampaan. Benua ini diduduki oleh kekuatan besar dan mereka akan bereproduksi dan menghuni di sana. Hanya pasukan besar dengan tingkat kekuatan tertentu yang memiliki kesempatan untuk menggunakan benua sebagai tempat berkembang biak. Adapun kekuatan kecil lainnya, mereka hanya bisa menduduki berbagai planet. Planet dan benua adalah kriteria untuk membedakan kekuatan yang berbeda. Impian utama dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya adalah memiliki benua sendiri. Sayang sekali sumber daya yang terbatas seperti benua hanya bisa ditempati oleh kekuatan yang kuat. Sekte Iridescent dan Star Mansion adalah kekuatan yang sangat kuat di Star Kingdom, jadi mereka masing-masing menduduki sebuah benua. Benua tempat Star Mansion berada disebut benua bintang, sedangkan benua tempat Sekte Iridescent berada disebut benua Iridescent. Mereka diberi nama sesuai dengan pasukan mereka. Jika kekuatan yang kuat tertentu jatuh dari kasih karunia dan benua diduduki oleh kekuatan lain, nama benua akan berubah sesuai. Sementara David dan Celeste melakukan hubungan spiritual di benua luas bernama benua Simmons di Kerajaan Bintang. Seperti namanya, ini adalah benua yang ditempati keluarga Simmons dari Star Kingdom. Meskipun keluarga Simmons tidak sekuat Star Mansion dan Sekte Warna-Warni di Kerajaan Bintang, kemampuan mereka untuk menduduki benua membuktikan bahwa mereka tidak lemah sama sekali. Selain itu, kohesi sebuah keluarga jauh lebih kuat daripada kohesi sekte seperti Sekte Iridescent. Di tanah leluhur keluarga Simmons di benua Simmons, seorang pria parubaya tiba-tiba membuka matanya. Seluruh wajahnya berkerut dan kemarahan yang berapi-api keluar dari matanya. Nama pria itu adalah Nick Simmons, dan dia adalah Grandmaster dari keluarga Simmons. Dia juga berada di luar alam abadi. Pada saat yang sama, dia adalah tokoh besar yang secara terbuka mengumumkan bahwa posisi istri pertamanya akan selalu disediakan untuk Celeste. Ketika Nick pertama kali bertemu Celeste lebih dari 1000 tahun yang lalu, dia telah melakukan pengejaran yang sengit terhadapnya. Masuk akal bahwa dengan identitasnya sebagai Grandmaster keluarga Simmons dan kekuatannya di luar alam abadi, ini seharusnya mudah baginya. Beberapa pendeta tinggi dari Sekte Iridescent juga menikah dengan berbagai kekuatan yang kuat. Ini juga alasan mengapa Sekte Iridescent dan semua kekuatan besar di Kerajaan Bintang dapat menjaga hubungan baik. Ibu Amadi adalah salah satunya. Namun, kali ini Nick ditolak. Celeste tidak hanya menolaknya, bahkan Sekte Iridescent langsung menolak lamaran pernikahannya. Alasan yang diberikan oleh Sekte Iridescent adalah bahwa Celeste adalah penerus yang dilatih oleh Sekte Iridescent, maka dia tidak akan menikah dengan orang luar. Namun, Nick tidak menyerah akan hal ini dan secara terbuka menyatakan bahwa dia sangat menyukai Celeste, dan posisi istri pertamanya akan selalu disediakan untuknya. Bersambung.